Halo, apa kabar Anda semua? Nggak kerasa, sekarang sudah tahun baru, tapi tetap saja, saya bersama dengan Bung Rocky Setiawan tetap menemani Anda. Kita yang nggak berubah, yang akan kita ubah adalah, presidensial threshold ya, Bung Rocky. Dan yang paling bagus kan dimulai gitu, kita meminjam tagline-nya para petugas di SPBU, Pertamina dimulai dengan 0%. Nah, hari pertama 2022 kita mulai dengan 0%, karena itu adalah simbol kejujuran. Ya, dan orang menganggap ini ada tahun baru, orang ingin cepat-cepat juga jadi punya presiden baru tuh. Kan selalu begitu tuh, ada pagi baru, ada harapan baru, ada tahun baru, jadi satu paket. Tapi kita mau supaya proses pemilu ini berlangsung ketika rakyat paham betul apa artinya demokrasi. Jadi kita akan kampanye sepanjang tahun ini dengan DPD, dengan semua partai yang pro pada perubahan, bahwa pembelajaran politik kita di masa lalu itu betul-betul ada pembelajaran buruk tentang demokrasi. Karena kita dihambat. Banyak anak muda yang punya potensi masuk jadi kader partai, tapi kemudian dia bertanya-tanya, di ujungnya kita bisa nggak ya kompetisi dengan yang lain? Begitu saya terangkan bahwa di ujungnya, walaupun Anda bermutu sebagai milenial, Anda dihadang oleh 20%, semuanya ciut. Jadi buat apa katanya masuk partai, kalau partainya sendiri nggak mau 0%. Jadi ini bebannya, dan ini kita akan kampanye, karena partai-partai yang ada sekarang mulai berpikir ulang tentang masa depan dia kalau tidak 0%. Jadi saya bayangkan Pak Prabowo tentu yang paling paham potensi Gerindra untuk memimpin Indonesia, itu harus dimulai dengan ide 0%, kalau enggak dia akan ditawan oleh PDIP. Demikian juga Golkar, partai besar-besar. Jadi ada perubahan paradigma yang saya sambut dengan bagus, karena kasak-kusuk di antara kalangan kader partai sendirilah yang memungkinkan partai itu berubah pikiran tuh. Kalau pimpinan partai tentu menunggu keresahan di bawah itu. Jadi mungkin ada beberapa munaslup yang mesti dibuat di tahun 2022 ini. Dan munaslup itu mestinya berdasarkan pada kepentingan menghasilkan demokrasi. Itu pentingnya 0%. Yang lain yaitu tukar tambah elit, itu soal kecil. Tapi bagi kita, masyarakat sipil, kalangan penuntun ide demokrasi, yaitu jurnalis, ingin kampanye ini habis-habisan. 2022 adalah tahun presidential threshold 0%. 0% atau endgame. Dan kita kan kemarin juga sudah bahas kan, kalau Pak Jokowi misalnya mau tetap menjaga kelangsungan dinastinya, atau ingin menggugurkan calonnya, paling rasional buat Pak Jokowi juga pilih 0%. Karena kalau ngasih BT 20% itu Pak Jokowi kan cuma petugas partai, nggak punya hak apa-apa. Itu kan sudah prerogatifnya Ibu Megawati gitu juga ya. Pak Tito Karnavian kan ini sebentar lagi karena ada PLT 271 orang Bung, ternyata setelah saya ini bacanya 271 orang yang di PLT menjelang Pilpres pemilu 2024 ini. Jadi nggak ada gunanya juga itu kekuatan itu, padahal kan dengan ada PLT kalau tetap jadi Menteri Dalam Negeri itu dia punya jadi salah satu powerful gitu ya beliau. Nah itu juga kalau minat jadi capres juga nggak ada gunanya juga kalau masih PT 20% kan. Ya saya bayangin 271 kepala daerah di bawah, sebut aja bukan pengaruh, disebutnya di bawah hegemoni Pak Tito sebagai Mendagri. Itu separuh aja udah dapat komunitas pendukung Pak Tito kan. Tapi nanti Pak Tito juga punya kesulitan kalau dia nggak mengucapkan 0%. Yang mereka yang berupaya untuk mencalonkan Pak Tito kan menganggap bahwa susah betul kalau mesti ambil kartu izin 20% lagi, tiket 20%. Jadi sebetulnya Pak Tito sendiri tokoh, dia udah punya captive market yang akan diresmikan melalui undang-undang kepejabatan sementara tuh. Jadi pasti beliau berpikir juga bahwa ya masuk akal kalau 0%, sehingga semua orang, bukan cuma dia, bisa masuk dalam persaingan. Demikian juga Pak Jokowi. Pak Jokowi ini banyak kesalahan kan, banyak keburukan. Tapi oke lah, kita mungkin anggap bahwa itu adalah bagian dari kekeliruan kita memilih presiden di 2019 itu. Tetapi kita ingin Pak Jokowi tinggalkan sebuah kesan bahwa dia bagaimanapun mengerti ide demokrasi itu di akhir-akhir tahun-tahun akhir masa pemerintahnya.
Jadi kalau Pak Jokowi misalnya dengan teks 3 halaman itu bikin pidato tentang hubungan antara demokrasi dan presidensial threshold 0%, wah itu beliau akan dapat legacy lagi tuh. Nah itu pentingnya sebetulnya kita jadikan ini sebagai kampanye publik. Lepas dari soal teknikalitas masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu soal teknis keahlian bersidang lah. Tapi ide di belakang itu adalah demokrasi yang sejati. Jadi itu sebetulnya kenapa kita ngotot 0% itu. Ya, karena penting kita ingatkan kalau soal legacy. Kalau legasinya itu infrastruktur, legasinya itu ibu kota negara, itu akan menyandera Pak Jokowi. Bahkan itu bukan hanya menyandera Pak Jokowi, juga menyandera generasi muda ke depan ya, termasuk anak cucunya Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi dengan 0%, itu semuanya langsung hapus karena kemudian beliau punya legacy yang akan dikenang orang berkaitan dengan hal yang jauh lebih substansial, yakni demokrasi. Kan begitu ya, Bung Rocky, mestinya ya. Iya. Nanti saya udah siapkan award buat Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi memulihkan demokrasi dengan mengambil risiko. Kan dia akan dapat risiko kan dihalau oleh PDIP misalnya, tapi nggak penting, PDIP juga partai yang pasti merosot. Jadi bayangkan kalau masyarakat ingin, Jawa Timur adalah sinyal pertama, basisnya PDIP, maunya 0%. Terus partainya bilang enggak, kita 20%, itu konyol namanya. Konyol secara sosiologis, dan sekaligus berbahaya sebagai partai karena ngotot supaya tidak boleh ada pesaing. Nah Pak Jokowi mestinya paham itu tuh, dan lingkungan Pak Jokowi harusnya membrief Pak Jokowi bahwa ide 0% itu memungkinkan Pak Jokowi diingat sebagai pemulih demokrasi. Nah itu sebagai pemulih demokrasi itu hilang seluruh kecemasan orang tentang masa depan Pak Jokowi. Kalau enggak Pak Jokowi juga akan resah dan cemas. Dia akan setelah Pak Jokowi lengser, dia akan diasuh oleh siapa gitu kan. Nggak ada akan yang menghormati Pak Jokowi kalau dia betul-betul masih ngotot 20%, dan masih tetap status sebagai petugas partai, kan itu buruk kan. Ya, jadi ya, sebaiknya ambil semacam jalan berbatu, jalan yang nggak sering dilihat orang, yaitu membela ide 0%. Kalau itu terjadi ya dengan mudah Pak Jokowi bilang, oke, kalian nggak usah ke Mahkamah Konstitusi, saya bikin perpu aja. Itu undang-undang pemilu. Kan itu gampang betul kan. Ya. Itu baru terjadi revolusi pikiran itu. Ya, oke. Dan sekaligus tadi karena Anda menyinggung soal petugas partai, bisa itu membebaskan stigma yang selama ini coba dibangun bahwa Pak Jokowi itu hanya sekedar petugas partai. Padahal Pak Jokowi itu jauh lebih besar dari seorang petugas partai. 2 periode masa masih jangan jadi di bawah bayang-bayang sebagai petugas partai, kan nggak asik banget tuh Bung Rocky. itu beban kan, nanti ada orang bikin biografi politik Jokowi sebagai petugas partai, kan buruk betul kan kalau judul bukunya begitu kan. Tapi kalau orang bikin demografi pemulih demokrasi Jokowi, wah itu keren, itu benar-benar tuh. Jadi marilah Pak Jokowi 0% itu bersama-sama dengan masyarakat yang berakal pikiran, berakal sehat, lupakan seluruh beban yang selama ini menindih beliau, itu menindih Pak Jokowi hanya karena permainan buzzer. Buzzer pasti akan dikerahkan oleh PDIP untuk terus 20%. Tapi sekali lagi, kalau mau keluar dari zona zona citra buruk nanti, silakan Pak Jokowi berpikir cepat karena waktu menanti atau berkejaran dengan waktu di 2022. Paling bagus ya keluarin perpu, udah selesai problem kan. Nah itu terobosan betul tuh. Perpu untuk membatalkan undang-undang pemilu, dan perpu, jadi 2 perpu kan, perpu membatalkan itu teknis hukumnya, dan perpu untuk menetapkan presidensial threshold adalah 0. Kan itu yang open legal policy kan begitu namanya. Saya kira satu, perpu itu jalan keluar. Yang kedua, saya kira dengan masuknya partai-partai politik ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada